Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan video pembelajaran dan kali ini kita masih di program Microsoft Excel. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sintaks atau formula yang sering disebut fungsi pembacaan karakter. Jadi di dalam program Microsoft Excel itu terdapat menu formula yang di dalamnya berisi fungsi-fungsi rumus atau fungsi-fungsi formula, dan di dalam pilihan-pilihan library formula di sini ada pilihan teks. Jadi fungsi yang kita akan pelajari hari ini masuk dalam kategori formula teks. Nah, di sini ada banyak fungsi yang teman-teman bisa lihat di sini. Hanya yang kita akan pelajari di sini 3 fungsi utama, yaitu fungsi left, fungsi mid, dan fungsi right. Nah, sistematika dari penulisan fungsi pembacaan karakter itu sendiri adalah yang pertama left. Nah, oke. Jadi untuk fungsi left, yang pertama harus ada teks, dan yang kedua harus ada number karakter. Yang dimaksud teks adalah tempat di mana karakter kita akan ambil. Dan number karakter adalah jumlah karakter yang kita akan ambil yang dihitung dimulai dari posisi kiri. Jadi pada teks, karakter yang ada di paling kiri itu bisa diambil dengan menggunakan fungsi left. Jadi seperti itu yang dijelaskan dalam kotak dialog argumen. Nah, disederhanakan, jadi dicoba disederhanakan dan dibuat seperti yang teman-teman lihat sekarang. Jadi untuk fungsi left, dalam kurung, teks, setelah itu jumlah karakter yang dihitung dari kiri ke kanan. Dari teks, pada teks ya. Jadi di sini kita rubah dulu pada teks. Oke, pada teks. Nah, contoh penggunaan fungsi left kita akan coba di bagian, atau kita bahas secara keseluruhan dulu. Yang kedua, sesudah fungsi left ada fungsi mid. Nah, sintaks dari fungsi mid itu adalah seperti ini. Jadi yang pertama harus ada teks, harus ada star number, dan ada number karakter. Nah, yang dimaksud dengan star number, fungsi mid ini digunakan untuk mengambil karakter yang bukan paling kiri dan bukan paling kanan. Nah, jadi kalau misalnya contohnya di sini ada kata Microsoft. Nah, yang bisa diambil dengan menggunakan fungsi mid adalah huruf karakter I sampai dengan karakter F. Kenapa tidak bisa dari M? Karena kalau kita ambil dari M, berarti fungsi yang akan kita gunakan adalah left. Karena M adalah karakter yang paling kiri dari teks. Jadi saya ulangi lagi, untuk fungsi mid di kata Microsoft yang bisa kita ambil mulai dari huruf I sampai dengan huruf F. Huruf F. Nah, setelah itu
setelah star number ditentukan, yang berikutnya adalah number karakter. Jadi jumlah karakter yang akan diambil pada teks tersebut. Oke, dan yang terakhir adalah fungsi write. Fungsi write ini adalah fungsi membaca karakter dari kanan. Jadi sintaksnya atau argumennya sama dengan fungsi left, hanya saja kalau left dihitung dari kiri ke kanan, kalau right dihitung terbalik dari kanan ke kiri. Jadi misalnya kata Microsoft yang bisa diambil dengan fungsi right itu dimulai dari huruf T dan dihitung ke kiri. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja ke latihan soal. Jadi latihan soal, contoh di dalam sebuah studi kasus kita diminta memilah-milah teks atau kata yang ada di kolom teks ini ke dalam fungsi left, mid, dan right. Hasilnya sudah ditentukan, dia akan jadi seperti ini. Jadi untuk fungsi left, kata Microsoft jadi kata mikro. Untuk fungsi mid, kata Microsoft jadi kata Rosso. Dan untuk fungsi right, kata Microsoft yang kita ambil hanya solve. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama kita akan coba menggunakan fungsi left untuk kata Microsoft. Dan kita akan buat sehingga dia tampil kata mikro. Nah, sesuai dengan sintaks tadi, kita ketik sama dengan. Setelah itu masukkan pengetikan untuk nama formulanya. Jadi left, buka kurung, teks, kata Microsoft itu sendiri, klik. Jadi sel A11, karena pengetikan kata Microsoft ini ada di kolom A baris 11. Kalau teman-teman diketik di kolom A baris yang lain, maka dia akan muncul baris yang lain. Setelah itu koma. Tapi saya bahas lagi, saya ingatkan lagi bahwa komputer yang saya gunakan ini sudah saya rubah ke formatnya ke Indonesia. Jadi untuk sintaks yang biasanya kita gunakan koma, di sini ada keterangan dirubah menjadi titik koma. Teman-teman yang komputernya masih bawaan pabrik, program Office-nya belum dirubah, atau format operating system-nya belum dirubah, berarti masih menggunakan koma. Sementara komputer saya sudah dirubah, jadi saya gunakan titik koma. Setelah itu akan menjadi kata mikro. Jadi kita hitung mulai dari huruf M, karakter yang pertama sampai dengan O. Jadi dari M sampai O kita butuh 5 karakter. Tutup kurung, enter. Maka akan muncul kata mikro. Nah, kita lanjut kedua fungsi mid. Masukkan lagi sintaksnya sama dengan mid. Buka kurung, teks, klik. Setelah itu titik koma. Star number. Star number ini maksudnya begini. Kita akan buat dari kata Microsoft jadi kata Rosso. Oke. Nah, Rosso berarti dimulai dari huruf R. Star number-nya itu dimasukkan dengan cara menghitung dari kiri ke kanan urutan karakter pertama yang kita akan ambil, misalnya R. Jadi MICR berarti urutan keempat. Setelah itu titik koma lagi, butuh berapa karakter dimulai dari posisi awal sampai membentuk kata Rosso. Jadi berarti kita hitung 1 mulai dari R. ROSO berarti 4,4. Tutup kurung, enter.
Yang berikut, right. Di fungsi right, dari kata Microsoft kita akan ambil hanya soft. Jadi sama dengan right, buka kurung, teks Microsoft, titik koma, karena komputer sudah saya rubah ke format Indonesia. Ingat ya teman-teman. Jadi kalau komputer teman-teman masih bawaan pabrik, gunakan fungsi koma. Atau setiap kali kita input formula dengan benar, pasti ada keterangan yang muncul di bawah. Teman-teman bisa lihat apakah menggunakan koma atau titik koma. Nah, kembali lagi ke right. Jadi right, jadi kata soft. Jadi kita hitung mulai dari T sampai S. Nah, dihitung dari kanan ke kiri, tetapi dia tidak akan balik pengetikan. Jadi begitu kita ketik 4, tutup kurung, enter. Nah, secara otomatis tampil kata soft. Teman-teman boleh mencoba dengan membuat tabel dan masukkan kata-kata yang teman-teman ingin coba pilah-pilah dengan menggunakan fungsi left, mid, dan right. Oke. Nah, semoga bermanfaat dan jika ada yang ingin bertanya bisa masukkan pada kolom komentar. Nah, sampai di sini dulu dan kita akan jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.